Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Andin. Dan di FD Insight kali ini aku bakal kasih tahu 5 K-Beauty First Essence terbaik versi FDF. Jadi kalau mau tahu ada apa aja produknya, keep on watching. Nah mungkin ada yang belum familiar gitu ya sama kapan sih First Essence ini dipakai dalam skincare rutin kita. Emang ini salah satu produk yang lumayan kayak eksklusif gitu ya di K-Beauty, terutama di K-Skincare. Jadi dipakainya itu biasanya setelah cleansing atau bisa juga setelah cleansing tuh pakai exfoliating toner dulu baru dilanjutin sama First Essence ini. Gunanya buat nge-boost skincare step selanjutnya. Jadi misalkan selanjutnya masih mau pakai serum gitu atau ampul, itu tuh gunanya dia nge-boost penyerapannya ke dalam kulit. Oke, kita langsung mulai aja dari produk yang pertama. Produk yang pertama ini tuh pasti udah jadi jagoan banyak orang ya. Produk yang pertama ini adalah Soasu First Care Activating Serum EX. Dia ini ratingnya 4,5 dan udah 448 FD members yang review. Jadi dia teksturnya cair dan ada aroma ginsengnya. Warnanya tuh agak kecoklatan. Size-nya ini macam-macam. Ada mulai dari trial size yang ukurannya 8 mili. Jadi buat yang belum siap gitu ya untuk commit ke full size bisa cobain dulu trial size-nya nih yang dari 8 mili ini. Nah ini tuh biasanya dipakai buat yang kulitnya lagi meradang gitu, lagi ada inflamasi atau lagi beruntusan, lagi iritasi. Karena kandungannya ini emang sifatnya itu soothing gitu ya. Jadi selain dia bisa nge-boost produk skincare selanjutnya, dia juga punya manfaat soothing ketika kulit kamu nih lagi rewel. Nah dipakainya bisa langsung dipump aja ke tangan terus dipakein ke muka. Tapi banyak juga nih yang pakai semacam Chizu-Saeki method gitu. Jadi pakai kapas yang tipis terus dibikin sampai basah gitu. Pakai si First Care Activating Serumnya. Nah kenapa sih banyak yang suka? Karena emang teksturnya nih cair dan dia nih nggak gampang clash kalau buat dilanjutin pakai produk skincare apapun setelahnya. Terus juga formulanya ini cair banget, gampang menyerap, nggak lengket, dan bisa memperkuat skin barrier. Tipsnya nih dari para FD members, kamu juga bisa pakai si First Care Activating Serum ini kalau setelahnya mau pakai produk yang actives-nya cukup potent gitu. Misalkan kamu mau pakai produk retinol atau vitamin C yang percentage-nya tinggi. Nah bisa nih sebelumnya dipakein dulu si First Care Activating Serum biar skin barrier kamu ini lebih kuat. Nah aku mau bacain reviewnya, pas banget nih ada review dari Kak Carol sesama FD Babes. Jadi dia kulitnya kombinasi dan kasih rating 5. Katanya the love of my life, product for me. Klaimnya sebagai booster untuk memaksimalkan fungsi skincare lainnya di wajah itu nyata adanya. Kulit gue tuh kayak my skin but better. Skin barrier udah nyaman banget sama produk ini. Terus juga nggak ribut sama produk skincare lainnya di wajah. Malah terbukti buat nge-boost produk skincare lain biar kerjanya lebih maksimal. Produk yang kedua ada dari Laneige Clear Sea Advanced Effector. Ini ratingnya tuh 4,3 dan yang nge-review udah 1967 FD members. Jadi dia nih kemasannya ada pumpnya gitu ya dan dia emang teksturnya cair. Pas diaplikasiin ke wajah tuh ada rasa-rasa kayak licin gitu. Nah terus yang menariknya adalah ada aroma-aroma berry gitu ya. Jadi kalau yang suka skincare dengan sensorial experience yang lebih gitu ya, bisa dicobain Advanced Clear Sea Effector ini. Nah jadi setiap kamu beli si Clear Sea Advanced Effector ini di dalamnya itu udah termasuk sama kapas 2 sisi. Jadi sifatnya ini bisa multifungsi gitu, bisa buat hydrating tapi sekaligus juga ada light exfoliation. Nah yang pakainya udah rutin katanya ini bisa membantu juga buat post-inflammatory hyperpigmentation. Jadi kalau misalkan kayak ada warna kulit yang nggak merata gitu terus atau enggak ada bekas-bekas jerawat yang bentuknya tuh hiperpigmentasi bisa diatasi pakai produk ini tapi dengan pemakaian yang rutin. Nah yang bikin para FD members ini pada suka adalah karena selain efeknya itu emang hydrating, dia juga ngasih efek brightening yang kelihatan gitu. Jadi emang keseluruhan wajah tuh kelihatannya lebih cerah. Reviewnya aku mau baca dari Vika Effendi, dia kulitnya ini oily dan kasih rating 5. Katanya ini essence terbaik yang cocok di wajah oilyku. Efeknya ringan, menyegarkan, mencerahkan dan rasanya tuh jadi lebih sehat.
Yang ketiga ada dari Secret Key Starting Treatment Essence Rose. Ini ratingnya 4,2 dan yang mereview udah 392. Jadi dia emang teksturnya itu cair dan ada aroma khas fermentasi. Nah, jadi ini karena emang salah satu ingredientsnya itu ada dari fermentasi beras dan mungkin teman-teman banyak yang hit or miss juga nih sama produk yang kandungannya itu fermentasi. Jadi bisa dicobain di patch test dulu sebelum dipakein ke seluruh wajah. Efek yang didapetin itu melembabkan sama menenangkan kulit dan yang paling kelihatan adalah emang penyerapan buat skincare selanjutnya tuh lebih maksimal. Nah, reviewnya aku mau bacain dari Amania Rahmadiva yang kulitnya ini oily. Dia kasih rating 5 dan dia bilang aku pakai ini udah sampai botol ketiga. STI ini light buat dipakai dan efek mencerahkannya lumayan berasa untuk kategori essence. Dia juga melembabkan dan bisa dipakai sampai beberapa layer. Dipakai pagi ataupun malam nggak ada masalah. Makin bagus lagi kalau dikombinasiin sama produk skincare lain. Produk yang keempat ada dari Missha Time Revolution The First Treatment Essence RX Pro Ferment Alpha. Nah, ini ratingnya ini 4,5 yang review udah 89 FD members. Dia teksturnya cair dan mudah menyerap tapi tetap kerasa lembabnya. Nah, rasa lembabnya ini mirip kayak kalau pakai gel toner. Menurut para FD members yang kulitnya berminyak pun kalau pakai essence ini tuh nggak tambah berminyak. Dan sesuai sama namanya emang ada kandungan fermentasinya. Jadi again kalau misalkan kamu pernah nggak cocok gitu sama produk yang ada kandungan fermentasinya bisa dicoba di patch test dulu. Beberapa orang merasa kulitnya ini jadi lebih kenyal dan juga kelihatan lebih cerah. Tapi efek utamanya yang paling terasa emang melembabkan dan bikin skincare lain menyerapnya lebih oke. Sekarang aku mau bacain review dari Yanli, dia kulitnya combination dan kasih rating 5. Katanya my holy grail, aku suka pakai ini setelah pakai toner, efeknya itu melembabkan gitu. Muka jadi kelihatan sehat dan fresh. Jangan kaget kalau teksturnya emang agak cair tapi it works kok. Dia tuh bening dan tidak berbau. Harganya a bit pricey buat anak kos, tapi isinya banyak banget. Aku aja pakai ini bisa sekitar 4-6 bulan dan itu dipakainya pagi dan malam. Pakainya nggak perlu banyak-banyak, cukup 1-2 tetes aja dan di tap-tap, nggak perlu pakai kapas. Produk yang terakhir ada dari Innisfree Green Tea Seed Serum with Biome Essence. Ratingnya 4,9 dan udah di review 61 members. Jadi dia teksturnya juga cair, mudah menyerap dan gak lengket. Aromanya tuh fresh dan dia bisa menyeimbangkan kulit berminyak. Jadi banyak nih reviewnya yang bilang kalau kulit yang berminyak tuh jadi lebih balance dan juga kulit yang berjerawat itu jadi lebih tenang dan lebih reda. Tapi nggak cuma bagus buat yang kulitnya berminyak aja, buat yang kulitnya kering itu juga bisa membantu meredakan flakiness kayak dry patches gitu, bisa dipakein produk ini biar berkurang. Kalau dipakai sebelum makeup tuh jadi menempelnya lebih bagus dan juga dia bisa membantu meredakan maskne. Aku mau bacain review Agita Purba, dia kasih rating 5, katanya honest review, meskipun sedikit pricey tapi sesuai dengan hasilnya. Ini serum terbaik yang pernah aku coba, teksturnya mantap, cepat menyerap ke kulit dan gak oily yang lengket gitu. Serum ini membuat kondisi kulit wajahku jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah rutin pakai serum ini, wajahku jadi terasa lembut, segar, lembab, dan juga mengontrol minyak terutama di area T-zone. Jadinya kulit juga bersih dari jerawat dan pigmentasi. Buat kalian yang punya masalah kulit sama kayak aku, boleh banget dicobain. Dan siap-siap jatuh cinta sama serum ini. Thank you Innisfree for upgrading this serum, I love it! Nah itu dia 5 K-Beauty First Essence terbaik versi FDF yang bisa kamu cobain buat nge-boost skincare routine kamu. Kalau misalkan ada favorit kamu boleh banget di komen di bawah. Terus kalau misalkan favorit kamu nggak masuk ke listnya seperti biasa, jangan lupa ditulis reviewnya biar lain kali kalau ada updated versionnya, review dari kamu bisa ikut masuk. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Karena Female Lily udah 1 million subscribers. Woo! Thank you so much everyone. Thank you so much for watching and until next time. Bye-bye.